Shalom, perkenalkan nama saya Cindy Agavi Brutarigan. Dalam video ini saya akan jelaskan mengenai simbol liturgi, gestur doa, dan gestur penghormatan. Selamat menyaksikan. Simbol liturgi, gestur doa, dan gestur penghormatan. Pertama, merentangkan tangan. Gestur ini merupakan salah satu posisi berdoa yang kerap dilakukan oleh orang pada zaman lampau selama perayaan berlangsung. Sebelum kekristenan, orang Israel menggunakan gestur ini ketika berdoa di Bait Allah. Gestur berdoa ini juga dipraktekkan oleh para rasul. Orang Kristen awal atau perdana kemudian mengadopsi kebiasaan ini dalam berbagai kebiasaan doa mereka. Sikap doa demikian melambangkan suatu pola batin dari seseorang manusia yang telah dibebaskan dari dosa dan menjadi putra-putri Allah yang bebas. Dan oleh karenanya ia dapat mengangkat pandangan dan tangannya kepada Bapa. Kedua, berlutut. Gestur berlutut ini melambangkan suatu pancaran perasaan rohani yang mendalam. Hal ini diinspirasikan oleh sikap Yesus ketika berdoa di Taman Getsemani, Santo Stefano yang berlutut pada saat-saat kemartirannya. Selain itu, berlutut merupakan sikap penghormatan kepada Allah, terutama dalam menjalankan devasi doa pribadi. Hal ini diinspirasikan oleh perayaan Santo Paulus. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Yang ketiga, tangan terkutuk. Gestur ini lahir pada abad pertengahan yang ketika itu dalam tatanan sosial berlaku. Dianggap sebagai suatu bentuk kehormatan dan penyerahan diri dari bawahan kepada atasan. Ketika seseorang bawahan ingin menyerahkan dirinya kepada atasannya, maka bawahannya itu akan membuat gestur ini. Dan alasan akan menerima penyerahan diri bawahan dengan memegang kedua tangan yang terkatup dari bawahannya. Dalam perayaan liturgi, tata gerak ini ketika digunakan dalam perayaan ibadat mengungkapkan penghormatan sekaligus penyerahan diri manusia atau kita kepada Allah. Yang ketiga, gestur penghormatan. Menunduk kepala dan membungkukkan badan. Gestur menundukkan kepala bisa dilakukan kepada seseorang atau kepada suatu barang yang merupakan representasi atau perwakilan dari pribadi tertentu. Jika sikap menundukkan kepala diarahkan kepada seseorang, maka sikap ini menunjukkan suatu penghormatan. Sementara jika gestur ini dilakukan dalam perayaan ibadat, maka gestur ini bukan hanya sekedar sikap hormat, melainkan sikap penyembahan kepada Allah. Dalam perayaan liturgi, gestur ini dilakukan pada mengucapkan nama Tritunggal Maha Kudus, menghormati altar pada saat mengucapkan syahadat para rasul di bagian yang dikandung dari Roh Kudus dilahirkan oleh perawan Maria. Pada awal kekristenan, gestur menekuk lutut ini ditolak oleh jemaat karena pada masa itu kaum kafir atau bukan Kristen juga menggunakan gestur yang sama untuk menghormati dewa-dewi atau patung para imperator. Sementara untuk gestur menekuk satu lutut mulai digunakan dalam perayaan liturgi sejak tahun 1502. Gestur ini menunjukkan sikap penyembahan. Dan pendupaan. Penggunaan dupa dalam ritual keagamaan merupakan suatu berlaku umum dalam perkembangan agama atau keyakinan di muka bumi. Jauh sebelum kekristenan muncul, bangsa Yahudi maupun bangsa-bangsa kafir lainnya telah menggunakan dupa sebagai
bagian dari perayaan ritual mereka. Namun justru karena merupakan bagian dari praktek kekafiran, gereja perdana memandang dupa sebagai bagian yang tidak dianggap perlu dalam perayaan Kristiani. Duka hanya digunakan di rumah atau di tempat tertentu, bukan tempat ibadat untuk mengharumi ruangan. Dupa mulai digunakan terkait dalam perayaan liturgi baru pada sekitar abad 7 sebagai tanda penghormatan yang ditujukan oleh Paus dalam prosesi masuk dan Injil ketika Injil diarak. Pada abad 9, pendupaan dilakukan dan ditujukan pada altar, pada diri imam, dan pada bahan persembahan. Pada abad 11, diperoleh informasi seputar penggunaan pendupaan pada saat Kidung Zakaria dan Kidung Maria dilakukan dalam ibadat pagi dan ibadat sore. Dalam upacara pemakaman, dupa juga kerap digunakan. Hal ini digunakan untuk menyatakan suatu bentuk penghormatan bagi jasad yang telah meninggal. Kaum beriman Kristiani yang telah meninggal dalam damai Tuhan Yesus kerap diasosiasikan dengan para martir yang kerap menerima penghormatan melalui penggunaan dupa. Dan lilin. Penggunaan lilin dalam perayaan liturgi dapat diarahkan bagi seseorang atau sesuatu yang merupakan tanda kehormatan. Dalam kebiasaan yang berlaku pada zaman Kekaisaran Romawi, lilin bernyala digunakan bagi para pejabat Kekaisaran Roma dan juga bagi patung dewa-dewi. Gereja kemudian dengan sangat hati-hati mengadopsi penggunaan lilin tersebut dalam perayaan-perayaan liturgi. Pada abad 5 di wilayah timur, lilin sudah digunakan untuk mengiringi pembacaan Injil. Pada abad-abad selanjutnya, gereja barat mulai mengadopsi penggunaan lilin dalam perayaan liturgi. Pada abad 7, di Roma ditemukan informasi yang menyatakan bahwa lilin sudah digunakan dalam perayaan misa statio yang dipimpin oleh Paus. Paus dalam perayaan tersebut diiringi oleh penggunaan dupa dan penggunaan lilin yang dibawa oleh 7 pelayanan misa. 7 lilin yang digunakan merupakan Demikian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.